kenapa numerasi gitu ya? Mungkin adik-adik ada yang bertanya gitu ya, kenapa nggak pembelajaran literasi dan matematika gitu ya, numerasi itu. Nah, saya tidak tahu apakah poll yang pretest yang itu sudah di-share ya, tapi mungkin ya kalau belum mungkin bisa coba ya, menurut adik-adik sekalian ya, apa hubungan numerasi dan matematika? Ya, jadi ada 4 pilihan ya. Ada yang mengatakan numerasi itu sama matematika itu nggak beda, cuma istilahnya saja gitu ya. Atau numerasi itu sama sekali berbeda ya, dua hal yang berbeda dari matematika. Ya, atau ada yang mengatakan oh matematika itu adalah salah satu bagian, jadi numerasi itu lebih besar, matematika adalah satu bagian dari numerasi. Atau terakhir numerasi adalah salah satu bagian dari matematika. Nah, jadi silakan. Saya nggak bisa lihat ya jawabannya karena sambil share screen gitu ya. Tapi silakan pikirkan jawabannya, tidak perlu diketik ya. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang yang menganggap bahwa itu yang A, B, dan C gitu ya. Tapi hari ini ya supaya cepat juga gitu ya. Sebenarnya numerasi itu adalah salah satu bagian dari matematika. Nah, jadi nanti kita akan lihat kita tidak akan di modul-modul ini ada matematikanya ya, karena memang numerasi bagian dari matematika, tetapi ada satu penekanan yang berbeda ya dalam numerasi. Nah, apa penekanan yang berbeda itu? Ya mungkin itu di pertanyaan yang berikutnya ya. Jadi menurut Anda numerasi adalah ignore yang atas itu ya. Cara menghitung cepat, cara menyelesaikan masalah dengan mudah, menerapkan prinsip dan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, atau cara menggunakan rumus matematika. Nah, pada jawab C semua nih Pak rata-rata Pak. Iya, kadang-kadang mungkin karena paling panjang ya, kita terbiasa. Kalau paling panjang itu jawaban yang benar. Mudah-mudahan sih bukan begitu. Tapi benar jawabannya C. Ya, jawabannya C gitu ya. Tapi waktu pengalaman kita belajar matematika seringkali ya matematika itu dilihat sebagai identik dengan rumus ya. Ya pokoknya tahu rumusnya, masukin rumus ya, selesai ya. Atau cepet-cepetan gitu ya. Siapa yang cepet dapat jawaban yang paling benar, nah itu anak yang pintar gitu ya. Atau menyelesaikan masalah dengan mudah. Nah, tapi sebenarnya bukan itu gitu ya esensi dari matematika. Nah, khususnya ketika kita bicara numerasi ya, maka itu sebenarnya adalah bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi belajar matematika itu bukan hanya ya yang penting buat ujian, yang penting sudah bisa menjawab soal-soal lalu dapat nilai selesai gitu ya. Tetapi terutama yang ingin kita lakukan ya, itu bagaimana menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang menjadi penting sekali. Ya, dan kita akan bahas ya beberapa hal ini ya sebelum kita nanti lihat modul tadi juga sudah sebagian disampaikan Bu Sofi untuk yang literasi. Oke, lalu ada sesuatu nanti yang akan diperkenalkan dalam modul ini yang namanya intuisi bilangan. Nah, ini sesuatu yang mungkin sebagian besar kita baru pertama kali dengar ya. Apa itu intuisi bilangan gitu ya. Nah, jadi mungkin ada yang sudah mencoba menjawab ya. Jadi sebenarnya jawab yang benar itu adalah C. Ya, kemampuan untuk berpikir fleksibel luas tentang bilangan. Nah, ini sesuatu yang mungkin hal yang baru dan nanti saya akan coba kita bersama-sama coba memikirkan ya lebih dalam apa itu. Ya, karena ini adalah bagian yang ternyata sangat penting sekali dalam kita belajar matematika. Ya, karena apa? Seringkali matematika hanya direduksi ya atau hanya diformalkan sedemikian rupa. Jadi kalau matematika hanya rumus, hanya variabel, hanya sesuatu yang eksak, ya jawabannya harus tepat. Ya sampai titik koma keberapa gitu ya, desimal. Nah, padahal dalam kehidupan sehari-hari di dalam banyak konteks gitu ya, kita justru tidak terlalu penting gitu ya harus menemukan secara tepat ya. Nah, salah satunya dalam intuisi bilangan itu adalah kemampuan yang namanya estimasi. Dan ternyata itu yang lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh yang paling mudah ya, adik-adik kalau belanja gitu ya. Biasa kan kalau ke supermarket atau ke swalayan gitu ya, atau ke toko, ya atau sekarang lebih banyak mungkin Indomaret atau Alfamaret ya, jadi yang lalu kita belanja dan kita memperkirakan ya kan jarang kita bawa kertas nih ya, mungkin sekarang sih ada HP ya jadi kalkulator, tapi biasanya
misalnya tidak ada, kita jarang sekali menulis ya persis ya ini harganya berapa, lalu kita hitung ya dengan cara yang diajarkan di SD kan begitu ya, dari satuan, lalu puluhan, ratusan, ya lalu kalau misalnya lebih dari 10 kita menyimpan dan sebagainya. Lalu menghitung kembalian, kita hitung lagi dengan cara yang, nah kita tidak melakukan hal seperti itu. Ya, yang kita lakukan biasanya adalah kita mengestimasi, ya memperkirakan. Ya, kita lakukan yang namanya pembulatan. Nah, keterampilan-keterampilan itu seringkali hilang gitu ya dari matematika ya. Nah, makanya numerasi sebenarnya adalah mengembalikan ya porsi matematika yang lebih praktis dan yang digunakan dalam keseharian. Nah, kurang lebih itu adalah gambaran. Nah, mungkin secara cepat saja ya kita bersama-sama lihat definisi numerasi ya. Jadi dari soal pertanyaan tadi sebelumnya kita sudah melihat ya bahwa numerasi itu tetap adalah satu yang berhubungan dengan kemampuan berpikir ya. Nah, tapi kemampuan berpikirnya ini adalah bagaimana menggunakan konsep, prosedur, fakta ya dengan menggunakan alat-alat matematika. Ya, termasuk juga keterampilan menggunakan kalkulator ya. Sekarang kan sudah tersedia dengan mudah ya kita dapatkan di HP dan sebagainya. Nah, tapi kadang-kadang kita bagaimana menggunakannya, jangan sampai kadang-kadang kita salah pencet dan kita nggak sadar bahwa jawabannya itu ternyata sudah salah. Nah, itu berhubungan dengan intuisi bilangan juga. Ya, jadi kemampuan untuk berpikir ya ketika menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, masalah hari-hari itu macam-macam ya, dan dalam berbagai macam konteks yang relevan bagi kita sebagai individu warga negara Indonesia dan warga negara dunia. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa penekanannya adalah apakah ya siswa mampu ya mengaplikasikan ya konsep-konsep, prosedur, fakta ya yang mereka pelajari dalam matematika sehingga dapat mengambil keputusan, ya, memecahkan masalah, menjelaskan kejadian, ya. Nah, itu yang sesuatu yang penting sekali. Ya, mungkin adik-adik sendiri punya pengalaman ya, mungkin waktu mengerjakan soal-soal ujian bisa gitu ya. Tetapi ketika dalam satu situasi misalnya ya, kita harus memilih gitu ya. Kita mau Kita mau paling mudah lah. Kita kan sekarang online shopping ya, kita mau beli sesuatu. Nah, biasa dibeli sesuatu itu kan ada rating ya. Jadi barang-barang yang itu ada yang jual banyak sekali, lalu harganya macam-macam. Ya, lalu dari harga yang macam-macam itu plus lagi nanti ada ongkos kirim. Lalu kita harus juga baca dengan teliti reviewnya gitu ya. Nah, apakah kita sanggup gitu ya bisa menggunakan yang mengaplikasikan itu kan rating artinya ada data-data ya, ada yang mengumpulkan data ya, apa yang menjadi kualitas ya. Tapi nah kita harus hati-hati. Apakah kita membaca ya rating itu berkaitan dengan apa? Jangan-jangan bukan masalah ke produk, tetapi lebih ke ya lama packagingnya, kirimnya lama dan sebagainya. Nah dibandingkan yang memang rating-rating jadi grafik yang dihasilkan itu ya, atau kan ada biasanya ada berapa bintang ya. Apakah itu kita bisa bedakan ya, kita pilah gitu ya, yang mana yang memang sebenarnya berkualitas gitu ya, produknya baik gitu ya, harganya juga mungkin setelah kita banding-bandingkan kita tahu ini. Nah, tapi itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan. Nah, belum tentu orang yang bisa mengerjakan soal-soal ujian di matematika sanggup gitu ya. Nah, lalu contoh-contoh praktis saya rasa banyak sekali akan muncul gitu ya dalam kehidupan ya. Jadi misalnya kita mau antara membeli dan menyewa gitu ya. Nah, itu kan biasa kita harus memikirkan gitu ya, mana yang lebih baik ya untuk kondisi tertentu. Kadang-kadang mungkin membeli secara jangka panjangnya lebih baik, tapi harganya mahal. Menyewa lebih murah. Nah, maka kita harus memperkirakan ya, atau kita bisa menghitung menggunakan konsep-konsep dalam aljabar dan sebagainya, bagaimana kita bisa membuat satu keputusan. Nah, keputusan-keputusan yang kita buat itu berdasarkan data, berdasarkan hasil daripada analisis dan apa yang kita bisa gunakan dengan tools-nya matematika, ya, sehingga keputusan itu menjadi sesuatu yang punya landasan yang kuat. Jadi bukan asal kita mengambil satu keputusan. Nah, jadi kita melihat bahwa sebagai seorang warga negara Indonesia dan dunia yang kita bisa berfungsi dengan baik dan kita bisa punya kontribusi
Nah, maka ini penting sekali kemampuan untuk numerasinya itu. Ya, jadi di sini kita lihat jadi numerasi itu bukan belajar matematika yang abstrak, yang tinggi gitu ya. Ya, tetapi bagaimana bisa menggunakan itu dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu ya, saya harap kita lebih jelas ya. Nah, mungkin nanti ini contoh yang paling mudah gitu ya, mungkin kita temukan. Ya, jadi kadang-kadang apa yang diajarkan di sekolah itu belum tentu sesuatu yang dilakukan di masyarakat. Ya, contoh paling mudah kalau di sekolah kan kita diajarkan berapa 50.000 dikurang 13.500 ya, mungkin adik-adik bisa dengan lakukan. Biasa kan kita susun ke bawah ya, di SD kita diajarkan, lalu mulai dari paling kanan ya, sorry Pak, ya paling kanan dari satuan, oh karena 0 kurang 0 ya hasilnya 0, ya lalu bergerak pindah ke puluhan, bergerak ke ratusan, oh 0 kurang 5 tidak bisa, maka saya harus istilahnya meminjam gitu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu suka kata meminjam ya, karena kalau ya saya nggak tahu, mungkin adik-adik pernah yang kritis ya, Bu, kalau sudah meminjam kok nggak dibalikin, itu namanya mencuri. Jadi saya lebih suka istilah mengelompokkan ulang ya, regrouping gitu ya. Karena sebenarnya yang saya lakukan itu saya menukar, ya menukar 10.000 menjadi 10.000-an, lalu menukar 1.000-an menjadi 10 ratusan ya. Ya, jadi kalau saya pribadi saya tidak akan menggunakan meminjam gitu ya, karena kalau meminjam ya harus dibalikkan gitu ya. Nah, tapi basically di sini kita melihat bahwa ini cara yang biasa diajarkan di sekolah. Nah, tapi coba kita pikirkan waktu kita belanja ya ke pasar ya atau ke swalayan, lalu kita membeli barang yang harganya 13.500, lalu kita berikan uang 50.000. Nah, pernah nggak kita memperhatikan bagaimana pengembalian itu dilakukan? Ya. Nah, yang menarik adalah mereka tidak menggunakan metode yang di atas ya, yang diajarkan di sekolah ya, tapi yang dilakukan adalah mereka memulai dengan 13.500 ya, lalu mereka kembalikan uang 500 kan, sambil mengucapkan 14.000, lalu mengembalikan 1.000 sambil mengucapkan 15.000, lalu mengembalikan 5.000 sambil mengucapkan 20.000. Nah, kemudian dia keluarkan yang 10-an ribu ya, jadi mengatakan 30.000, 40.000, 50.000. Ya, pernah nggak kita mengalami itu? Ya, kalau belum mungkin ya, tapi bukan sekarang ya, sekarang masih pandemi. Mungkin nanti kalau sudah ini bisa coba ke pasar ya, cara mengembalikan itu kadang-kadang caranya macam-macam, gitu ya. Tapi ini yang biasa lebih umum ditemukan. Nah, ini maksudnya apa? Saya menunjukkan ini bahwa seringkali matematika di sekolah itu ya yang formal, yang sudah ada cara standarnya bagaimana, ya ketika dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata tidak seperti itu. Ya banyak muncul strategi-strategi ya yang mungkin dalam konteks keseharian itu lebih efisien gitu ya. Walaupun kalau kita lihat secara algoritma, cara yang diajarkan di sekolah itu yang paling efisien. Nah, tapi dalam kehidupan praktis itu belum tentu itu menjadi yang lebih paling efisien. Ya. Nah, jadi ini contoh lain lagi ya, saya ingin membedakan antara soal matematika dan soal numerasi gitu ya. Jadi kalau yang di atas itu soal matematika ya. Karena apa? Ya, mungkin kalau ada yang dibaca ini yang mungkin sering ya muncul lagi ya ini ya. Ingatan kita waktu masih di SD gitu ya. Seorang petani ingin membangun sebuah kandang dengan luas 12 meter persegi. Ya, berapa panjang pagar yang paling sedikit dia butuhkan jika bentuk kandang adalah persegi panjang. Nah, kenapa itu soal matematika? Karena biasanya sudah sangat ini ya, angka-angka yang diberikan itu semua akan dipakai. Ya, jawabannya biasanya ya ada satu jawaban. Lalu biasanya caranya juga sudah kurang lebih sudah diketahui gitu ya. Ya, jadi kalau soal ini kan kita langsung bisa lihat ya, oh ini adalah saya mau mencari hubungan luas dan keliling gitu ya. Jadi kelilingnya harus berapa sehingga saya bisa ketahui dimensinya berapa supaya paling kecil ya, paling sedikit kandangnya. Ya, atau kalau di SMA ini jadi salah satu soal kalkulus ya, optimasi ya. Nah, kita perhatikan soal yang kedua nih. Apa bedanya soal yang kedua gitu ya? Nah, soal kedua ini adalah seorang petani ingin membangun sebuah kandang ya, seluas mungkin untuk hewan peliharaannya. Nah, bagaimana dia menentukan bentuk dan ukurannya?
Nah, jadi langsung adik-adik perhatikan mungkin, wah nggak ada angkanya nih, gimana saya cara memulainya? Ya, lalu batasannya apa? Ini ukurannya bentuknya tidak tahu gitu ya. Nah, tapi bukankah ini lebih realistis ya? Jadi seringkali soal matematika di kelas di sekolah itu kadang-kadang kurang realistis gitu ya. Apakah selalu kita tahu berapa banyak ya? Apakah bentuknya harus persegi panjang? Bagaimana kalau bentuk tanahnya tidak persegi panjang? Kan tidak bisa saya buat persegi panjang. Nah, sehingga soal numerasi itu kadang-kadang memang lebih ini ya, lebih informasi kadang-kadang lebih dari yang dibutuhkan ya, atau jangan-jangan kadang-kadang kurang sehingga kita harus membuat asumsi. Nah, contoh di sini adalah soal kedua itu kita harus berasumsi, oke, asumsi dulu nih. Ya, luas tanahnya berapa gitu ya. Nah, bentuk apa saja yang bisa dibuat gitu ya. Lalu apakah ada batasan lain misalnya ya biaya tentu ya. Berapa panjang pagar itu kan akan berhubungan dengan biaya dan sebagainya. Nah, jadi saya ingin mengkontraskan gitu ya, bahwa seringkali dalam kehidupan sehari-hari itu tidak sebagus ya, atau kadang-kadang ya seringkali waktu saya mengajar itu siswa kan selalu bertanya, Pak itu angkanya bagus enggak jawabannya gitu ya, maksudnya bulat atau tidak gitu ya. Dalam kehidupan real itu jarang sekali hasilnya itu bagus dalam arti pasti bulat gitu ya. Seringkali tidak dalam bentuk yang bagus gitu ya, seperti itu. Atau dalam kehidupan sehari-hari seringkali semua informasi itu belum tentu tersedia atau bahkan kelebihan informasi. Maka kita harus memilah yang mana relevan, mana tidak relevan. Nah, itu saya harap kita punya gambaran yang lebih jelas ya. Nah, ini contoh soal sekali lagi yang dari AKM ya. Jadi mungkin adik-adik sekalian mengikuti berita bahwa UN sudah tidak ada, diganti AKM. Nah, ini contoh soal yang sebelah kiri itu soal yang masih sekolah ya, ujian sekolah yang tipe UN. Tapi yang sebelah kanan itu adalah soal-soal yang seperti AKM, yang lebih realistis ya, lalu ada konteksnya, ya lalu kita bukan cuma sekedar menghitung, tetapi bagaimana kita bernalar. Ya, jadi saya tidak akan terlalu banyak bahas ini, tapi beberapa contoh ini hanya memberikan kita gambarannya supaya kita tahu nih ya, nanti yang kita ajar di waktu di lapangan itu ini numerasi ya, bukan matematika ya, tapi dalam numerasi itu ada tetap konsep matematika itu diajarkan, tetapi nanti fokusnya adalah lebih bagaimana anak-anak didik kita ya, siswa-siswa yang dipercayakan itu bisa mengaplikasikan bernalar dalam konteks-konteks yang real gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya modul-modulnya, jadi saya tidak akan mengulang ya, ada modul siswa, modul pendamping guru, modul pendamping sekolah orang tua gitu ya. Nah, tadi mungkin kenapa sih literasi dan numerasi gitu ya. Nah, mungkin tadi Bu Sofi sudah sedikit menyinggung gitu ya. Ya, jadi tadi juga disampaikan bahwa literasi dan numerasi itu yang paling dasar, paling fundamental ya. Jadi kalau tanpa keterampilan literasi, tentu yang lainnya tidak bisa ya. Artinya siswa tidak bisa belajar kalau tidak bisa membaca, tidak bisa memikirkan informasi ya, mengakses informasi, ya bisa membandingkan informasi mana yang benar dan yang tidak benar. Ya, maka akan sulit sekali seseorang itu bisa belajar. Nah, maka ada mungkin tadi Bu Sofi juga menyebutkan ya, ada learning to read, tapi juga ada reading to learn ya. Jadi kita membaca untuk belajar. Ya, itu sudah tidak bisa kita hindari ya, untuk bisa belajar dengan baik, kemampuan membaca itu sangat dibutuhkan. Nah, demikian juga numerasi, kemampuan numerasi itu memberikan fondasi untuk secara berpikir logis, sistematis, dan punya penalaran. Jadi yang biasa kan ada ya deduktif, induktif gitu ya. Jadi bagaimana berpikir dari luas menuju general gitu ya, atau dari general menuju spesifik ya. Jadi dua hal itu yang dilatih juga ya di dalam numerasi. Nah, jadi khususnya di masa pandemi ini, maka dari Pusmenjar ini dua ini minimal. Bukan berarti oh ya sudah kita dua ini yang lain nggak usah, bukan gitu ya. Tetapi di tengah-tengah situasi ini khususnya, bahkan sebelum pandemi pun dua ini menjadi penting ya. Karena ini menjadi tolak ukur untuk satu negara bagaimana kualitas daripada suatu bangsa gitu ya, itu bisa dilihat dari kemampuan tingkat numerasi dan tingkat literasinya. Nah, maka dari perbandingan internasional itu mereka biasa lebih fokus kedua hal ini.
ya, bagaimana kemampuan numerasi dan literasi siswa. Nah, jadi sebelum pandemi pun ini menjadi penting, tetapi khususnya di tengah-tengah pandemi ini, ya, jadi minimal 2 ini yang dikejar. Jangan sampai akhirnya dua ini tidak tercapai. Kenapa? Karena kalau 2 ini sudah tercapai dengan baik, setidaknya ya siswa itu masih bisa melanjutkan ya belajar. Kalau mereka sudah diperlengkapi dengan kemampuan tools gitu ya, bagaimana kemampuan strategi literasi dan numerasi, ya diharapkan itu mereka bisa lebih tidak makin tertinggal gitu ya. Jadi mereka masih bisa akhirnya belajar mandiri gitu ya. Tetap kalau ada tuntunan dari orang tua atau guru itu baik, tetapi kalau mereka sudah punya kemampuan literasi yang baik, maka sebenarnya kalau mereka punya akses, apalagi sekarang kita hidup ya di aksesnya itu dengan mudah kita bisa mendapatkan informasi. Nah, tetapi kalau kita mendapatkan informasi tetapi tidak bisa membaca, atau ketika kita membaca kita tidak punya kemampuan bernalar kritis, membedakan yang mana yang benar dan salah, mana yang hoax, maka yang terjadi adalah yang kita hadapi sekarang itu ya. Dengan mudahnya kita terkena gitu ya, mempercayai isu-isu yang sebenarnya tidak benar gitu ya. Nah, jadi di sini kita melihat ya pentingnya 2 keterampilan ini. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai modul-modulnya. Nah, khususnya saya mau bahas sedikit tentang pendekatan numerasi ya. Jadi di sini pendekatan numerasi yang berimbang, saya sudah sebutkan yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan intuisi bilangan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu number sense ya. Jadi number sense itu adalah sebetulnya satu keterampilan berpikir ya, satu sense yang sebenarnya kita semua miliki ya. Jadi tadi di awal saya sudah mengajak kita melihat bahwa kita harus percaya bahwa setiap orang itu punya kapasitas dan kemampuan untuk belajar matematika ya. Ya minimal bisa punya kemampuan numerasi gitu ya. Ya kenapa? Karena dari penelitian yang awal pun ya, jadi Stanislav Dehaene ya menulis buku Number Sense, dari penelitian yang dia temukan itu dia bahkan bayi umur 6 bulan itu sudah bisa membedakan antara 1 dan 2. Ya. Jadi ketika mereka diberikan benda ya yang satu, lalu mereka mengukur berapa lama bayi itu menatap benda tersebut. Nah, lalu bayi itu kan setelah lama-lama bosen gitu ya. Oh, benda itu udah pernah lihat gitu. Ya. Nah, ketika diberikan benda yang lain juga satu, diukur juga nih berapa lama gitu ya. Dan yang menarik adalah ya, tatapan itu kurang lebih konsisten untuk satu benda. Ya, bendanya ganti-ganti ya. Nanti beruang, nanti apa gitu ya, macam-macam ya. Tapi yang menarik adalah begitu diberikan 2 benda gitu ya. Tatapannya itu bertambah. Ya, artinya mereka curious gitu ya, artinya mereka bilang, oh ini berbeda ya dengan sebelumnya gitu. Nah lalu yang percobaan yang lain yang dia lakukan menarik sekali ya, jadi mereka menunjukkan sebuah benda, lalu mereka tutup dengan kain gitu ya, tutup dengan kain, lalu yang menarik waktu mereka buka, ketika ada satu benda, lalu mereka tutup dengan kain, waktu dibuka terus ada satu, oh ya, jadi mereka expect itu satu kan, jadi tidak ada perbedaan di dalam lamanya tatapan. Ya. Tetapi yang menarik adalah ketika dia tutup, ya, ditunjukkan satu benda, ditutup, lalu diam-diam peneliti itu menambahkan benda itu, artinya sekarang ada 2. Ya. Begitu dibuka, si bayi itu, ya, bukan cuma satu ya, bayi-bayi itu, mereka ukur, ternyata mereka sepertinya tatapannya lebih lama. Ya, sebenarnya mereka terkejut, karena dalam bayangan mereka harusnya ada satu nih, kenapa sekarang muncul 2 gitu. Nah, jadi itu contoh dari 2 penelitian, tapi ada banyak penelitian yang dilakukan, yang akhirnya kesimpulannya begini, ya, anak bayi pun belum belajar, belum ke sekolah, mereka sudah punya number sense, gitu loh. Jadi number sense itu bukan sesuatu yang hanya milik sebagian orang yang punya kapasitas kemampuan matematika saja, tetapi semua. Nah, jadi intuisi-intuisi ini yang akan dikembangkan di dalam modul-modul ini. Ya, mungkin yang agak berbeda dengan kalau buku teks matematika yang kita lihat. Ya. Lalu semua pendekatannya yang dilakukan pembelajaran ini adalah kontekstual. Jadi selalu ada konteks, tadi sudah disampaikan Bu Sofi, setiap buku, ya modul itu setiap bulan ada temanya, lalu setiap minggu ada subtema. Nah, sehingga pembelajaran itu akan seputar konteks-konteks itu, sehingga siswa itu ya akan diajak untuk melihat benda-benda konkret
ya, yang ada di rumah dan sekitarnya. Jadi modul ini memang didesainnya awalnya adalah dalam konteks pembelajaran di rumah. Ya, dan guru sebagai pendamping ya, atau ada guru orang tua sebagai pendamping ya, dan guru itu sebagai support gitu ya, membantu ya orang tua. Nah, tapi juga bukan berarti ini tidak bisa digunakan ya, bisa juga kita gunakan di dalam konteks sekolah. Ya, lalu konsep matematika itu disampaikan secara visual ya. Jadi kalau adik-adik punya kesempatan melihat itu mungkin beda dengan zaman kita ya, buku matematika angka semua ya, lalu variabel semua ya. Nah, ini enggak gitu ya. Jadi banyak gambar. Ya, banyak gambar karena secara visual itu penting sekali. Anak-anak kecil itu kan mereka tidak bisa langsung abstrak. Mereka harus berpikir dari konkret ya, lalu pictorial, lalu baru masuk ke abstrak. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa menggunakan bermacam-macam benda yang konkret ya, visual, sehingga membantu mereka untuk bisa memahami ya matematika dan juga khususnya nanti bagaimana mengaplikasikan. Nah, mereka akan aktif bereksplorasi menggunakan benda dan alat-alat yang di sekitar. Nah, ini sudah disampaikan yang literasi, yang numerasi juga mirip, ada strukturnya. Ya, jadi ada 5 kegiatan setiap hari. Ya, jadi dari Senin sampai Jumat itu selalu kegiatan pertama itu kegiatan intuisi bilangan. Ya, lalu yang kedua dilanjutkan dengan konsep matematika, lalu eksplorasi matematika, latihan, refleksi, lalu di hari ke-6 Sabtunya itu proyek literasi. Nah, kita akan lihat mendalam sedikit ya contoh-contoh supaya kita lebih kebayang ya apa masing-masing itu ya. Oke, saya skip ini terlalu, nanti bisa dilihat akan di-share gitu ya. Nah, mungkin intuisi bilangan ya. Apa sih itu intuisi bilangan? Nah, jadi intuisi itu adalah ya, number sense itu kemampuan berpikir secara luas, ya, fleksibel. Ya, dengan bilangan, dan ini mencakup menilai besaran, ya, memperkirakan berapa besar, berapa banyak. Ya, komputasi secara mental, ya, artinya kita menghitung tidak harus pakai kertas gitu ya. Tapi mereka bisa pikirkan strategi yang digunakan. Jadi contohnya misalnya saya tanya 29 tambah 37 berapa? Kalau kita biasanya tidak punya kemampuan fleksibilitas intuisi, maka kita akan tulis ya 29, lalu 37, lalu kita mulai 9 dan 7, saya tambahkan hasilnya 16, ya 1 disimpan, ya lalu Nah, tapi kalau orang yang punya number sense ya, dia bisa khususnya punya strategi gitu ya. Oke, jadi 29 37, 29 dekat dengan 30. Ya, saya bulatkan dulu lah 30. 30 dan 37, jadi 67. Tapi jangan lupa tadi saya tambahkan 1, saya kurangin 1, jadi 36. Nah, jadi keluasan itu yang adalah salah satu bagian dari intuisi bilangan. Ya, bisa mengestimasi ya kira-kira berapa. Ya, kalau saya belanja nih barangnya ada beberapa barang harga masing-masing sekian, saya bisa mengestimasi uang saya cukup tidak, gitu ya. Lalu menilai kewajaran hasil hitung. Nah, saya nggak tahu, kadang-kadang mungkin waktu kita menjawab soal matematika, ya kita jawab aja terus gitu ya. Bahkan kita menemukan ya anak-anak menjawab terus misalnya dua bilangan puluhan, lalu ketemu jawabannya dalam ribuan. Dan banyak anak itu merasa fine-fine aja gitu. Oh ya, jawabannya berapa? 1000 sekian. Nah, itu artinya dia tidak bisa punya sense ya, karena biasanya kan puluhan dengan puluhan, paling banter itu kan ratusan. Ya. Tapi kadang-kadang ketika strateginya salah, letaknya salah, bagaimana ketemu jawabannya ribuan itu, mereka nggak sadar gitu ya. Atau waktu kita mengerjakan soal-soal matematika ya, mungkin yang kuliah, ya kalkulus sebagainya, apakah kita punya sadar ya waktu kayaknya jawabannya ini nggak make sense gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya yang number sense ya. Seseorang punya number sense, dia bisa kira-kira ini kayaknya nggak make sense nih jawabannya. Ada sesuatu yang salah nih. Nah, dan ternyata ketika dia balik, oh iya ada kesalahan hitung dan sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai intuisi ya. Nah, contoh kegiatan yang sederhana yang ada dalam modul ini misalnya yang adik-adik bisa lihat ya. Jadi ada 4, 6, 3 ya. Jadi ada 3 bilangan, 3 angka. Lalu mereka bisa membuat berapa berbagai bilangan yang mereka bisa buat. Nah, itu lalu dari bilangan-bilangan yang mereka buat, manakah bilangan itu yang selisihnya terbesar? Nah, jadi bukan sekedar menghitung ya. Bukan sekedar kita mencari jawaban,
tetapi mereka harus memikirkan nih, oh iya ya, bilangan mana ya yang akan saya buat selisihnya paling besar, ya yang mana yang harus saya pilih gitu ya. Nah, contoh lain adalah untuk di kelas-kelas yang lebih awal ya, nanti ada yang namanya pakai dot card ya. Saya kasih contoh misalnya ya. Saya kasih lihat sebuah kartu, teman-teman nanti adik-adik lihat ya. Coba beritahu saya ada berapa titik yang dilihat ya. Saya akan tunjukkan selama 2 detik saja ya. Oke, siap? 1, 2. Oke, ada berapa? 8 titik, Pak, katanya, Pak. Oh, dari mana tahu 8? Kok cepet? Ayo. Atas 4, di bawahnya 4, katanya, Pak. Oke, ya. Jadi saya rasa tidak ada ya yang hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak ada yang hitung satu-satu ya karena nggak keburu. Nah, mungkin ini karena ya adik-adik sekalian kan ya ini mudah ya. Tetapi buat anak-anak ya ini tidak mudah gitu ya. Tapi melatih sesuatu yang namanya visual ya, visual number sense gitu ya. Jadi mereka bisa melihat, tapi mereka harus bernalar. Oh, saya melihat ada 4, sehingga jawabannya adalah 8. Ya, satu lagi misalnya. 1, 2. Ada berapa? 8 juga, Pak. Oh, kok sama? Bedanya apa dengan yang tadi? Oke, kita lihat jawabannya. Atas 6, bawah 2, katanya, Pak. Nah, oke. Nah, ini menunjukkan bahwa angka yang sama, 8, saya bisa membentuknya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu juga bagian daripada number sense. Ya, jadi mereka punya keluasan bahwa 8 saya bisa buat, oh ya, saya bisa buat dengan 4 dengan 4, bisa 6 dengan 2. Mungkin ini juga jawabannya sama ya, 8 tapi 5 dan 3. Nah, jadi dengan aktivitas yang singkat dalam bentuk permainan, intuisi bilangan itu melatih kemampuan siswa itu bisa melihat bilangan. Nah, contoh yang lain lagi adalah, ini ada berapa titik? 1, 2. Pada jawab 8 semua, Pak. Rata-rata. Nah, bagaimana adik-adik tahu itu 8? Nah, ini mungkin yang akan menarik nih, cara melihatnya bisa beda-beda. Ada yang lihatnya mungkin 5 di bawah, 3 di atas ya, atau 5 dan 3 ya. Saya pengen tahu ada yang jawabnya lain. Lihatnya lain, selain 5 dan 3. Kiri 3. Dihitung satu-satu, katanya, Pak. Keburu hitung. Wah, luar biasa. Berarti kemampuan visual hitungnya cepat gitu ya. Yang saya tidak mau yang menghitung, saya mau lihat yang melihat. Yang apa yang kamu lihat? Ya tadi kan lihatnya 8. Tapi cara melihatnya ada yang melihatnya 5 dan 3, ada yang melihatnya berbeda tidak? Dihitung kotak kosongnya, Pak. Ada yang kotak kosongnya. Dihitung kosongnya. Ya. Nah, jadi yang dilihat bukan yang isi ya, tapi kita tahu bahwa seluruhnya 10. Ya, lalu saya bisa lihat 10 lalu saya kurangin 2. Nah, itu cara yang lain ya. Jadi ada fleksibilitas ya, keluasan. Saya melihat bukan hanya 5 tambah 3 tapi 8 adalah 10 kurang 2. Ada lagi nggak yang lihatnya berbeda selain 10 lalu ada 2 kosongnya? Kolom dan baris dikali, katanya, Pak. Oh, oke. Atau mungkin saya interpretasi yang lihat yang di bawah ini ya, ada 3 pasang ya. Yang di bawah kan ada 3 pasang. Ada 3 pasang lalu ada 2 tambahan. Jadi ada 6 dan 2. Iya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh ya aktivitas yang melatih intuisi bilangan. Karena tujuannya bukan mereka menghitung, tapi memaksa anak itu untuk mengandalkan visual dan bernalar. Nah, karena cara melihatnya bisa macam-macam, bisa berbeda-beda. Ya, oke. Jadi ini contoh lain lagi dalam modul ya. Jadi anak diminta itu untuk memperkirakan. Jadi tidak boleh dihitung ya, tidak boleh dihitung 3 tambah 2, 1, enggak gitu ya. Tapi mereka diajak untuk mengestimasi ya, memperkirakan berapa. Ya, jadi ini di kelas 1, kelas 2 bilangannya lebih besar gitu ya. Lalu juga ada yang lebih sulit gitu ya, mereka harus mengelompokkan ulang ya.
Lalu mereka selain memperkirakan, lalu mereka ditanya, oke, kamu kira-kira berapa? Kira-kira 50. Nah, tapi jawaban kamu apakah akan lebih ya? Kamu overestimate atau underestimate ya? Kelebihan atau kekurangan? Nah, itu melatih intuisi mereka, gitu ya. Jadi bahwa ini menurut saya ya kira-kira ya 25 dan 35 23 dan tambah 35 kira-kira 50. Tapi saya kekurangan nih, kenapa? Karena harusnya kan ada 3 dan 5-nya. Nah, jadi untuk anak-anak itu, jadi mereka mulai timbul ya, tidak harus selalu mencari jawaban yang tepat ya. Ada kalanya mereka perlu ya, tapi ada kalanya cukup mereka mengestimasi. Nah, salah satunya mungkin tadi belum disebutkan Bu Sofi, itu adalah yang menarik dari modul-modul ini adalah di kelas 1, 2, dan 3 itu temanya sama. Ya. Nanti di 4, 5, 6 juga temanya sama. Ya. Tetap konsep matematikanya juga sama. Yang dibedakan adalah nanti tingkatannya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, semakin ke atas itu tingkat kesulitannya makin sulit. Ya. Jadi misalnya, ya contoh lain lagi, misalnya konsep matematika. Ya, ini disampaikan dengan sangat visual. Ya. Jadi kalau biasa kan kita langsung diajarkan cara yang paling di kanan bawah ya. Nah, tapi sebelum masuk ke cara yang formalnya, mereka diajak untuk menggunakan benda-benda ya. Jadi mungkin ada yang sudah pernah lihat juga, ada yang ratusan, yang bentuknya persegi itu ratusan, yang panjang itu puluhan. Nah, sehingga mereka bisa membayangkan berapa besar ya 100-an itu dibandingkan 10-an. Ya, karena kan seringkali yang terjadi mereka ketukar-tukar gitu ya, puluhan dan ratusannya. Jadi karena angkanya sama, mereka tidak kebayang berapa besar itu. Nah, jadi contohnya kalau di kelas 1 itu masih sederhana, mereka diperkenalkan gitu ya. Ini di kelas 2 mereka mulai lebih masuk ke puluhan, mereka harus menggabung-gabungkan balok-balok itu sehingga menjadi 10 puluhan menjadi ratusan, ya ratusan menjadi puluhan menjadi ratusan ya. Nah, ini contoh lain lagi mengukur, tadinya menggunakan tidak baku, ya, lalu menggunakan yang baku dengan menggunakan penggaris, ya. Lalu ada eksplorasi. Nah, ini juga mungkin sesuatu yang jarang ditemukan dalam buku-buku, ya. Jadi konsep itu yang tadi mungkin mirip, ya, tetapi disampaikan dengan lebih banyak visual dan gambar dan konkret, ya. Tapi eksplorasi matematika adalah siswa kemudian melakukan eksplorasi, mencoba. Ya, contohnya setelah mereka belajar tentang berbagai macam bentuk, mereka mau silakan cari benda-benda apa yang di sekitar rumah, ya di rumah dan sekitar, yang punya bentuk persegi, gitu ya. Lalu mereka mencatat, gitu ya. Untuk kelas 1 mereka hanya mengenal, gitu ya. Oh, ini bentuknya persegi, ini persegi panjang. Nah, kelas 2 mulai mereka memperhatikan ciri-cirinya. Oh, kenapa ini persegi panjang? Ya, berapa banyak sisinya? Ya, lalu berapa banyak sudutnya. Nah, lalu mulai di kelas 3 itu membandingkan. Nah, jadi ada gradasi, ya. Ada gradasi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, walaupun tema subtemanya sama, ya, konsepnya sama, tetapi ada peningkatan. Nah, sehingga nanti salah satunya, ya, kalau di lapangan nanti kita seringkali menemukan, walaupun dia harusnya kelas 3 nih, tapi belum tentu level dia di kelas 3. Ya. Nah, jadi ada kemungkinan melakukan yang namanya diferensiasi. Artinya walaupun sama-sama kelas 3, ada sebagian anak itu, wah secara konsep matematikanya belum. Nggak apa-apa, kita bisa menggunakan modul di kelas 2, karena subtemanya masih sama. Ya. Ceritanya masih sama. Ya, cuma bedanya adalah konsepnya itu lebih sebelumnya yang dibutuhkan. Karena matematika kan itu ya, kalau satu saja kita sudah miss gitu ya, itu kan selanjutnya akan susah gitu. Nah, maka harus balik dulu gitu. Nah, dengan modul-modul ini memungkinkan itu terjadi. Ya, lalu ada latihan mandiri. Oke, dan refleksi tadi juga sudah disampaikan Bu Sofi. Ya, lalu ada proyek. Ya, proyek itu selain literasi numerasi juga kami masukkan unsur-unsur karakter ya. Jadi contohnya di sini siswa di hari Sabtu bersama dengan orang tua ya. Jadi dengan bantuan dan pengawasan tergantung usia anak, mereka membereskan pakaian sambil menghitung berapa banyak pakaian mereka. Nah, ini contoh selain numerasi, literasi,
Ya, literasinya adalah mereka bisa menuliskan gitu ya, menjelaskan bagaimana caranya misalnya mereka menghitung, memilah gitu ya. Oh, saya kategorikan pakai yang seperti apa. Nah, tapi juga ada pembentukan karakter ya. Mereka kan kerapian, belajar bagaimana oke, harus teratur ya, merapikan pakaian sendiri ya, seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan di YouTube ya, dari Rumah Belajar Kemendikbud juga sudah membuat video-video berdasarkan modul-modul ini. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, orang tua kalau misalnya kesulitan mengajar ya, atau nanti adik-adik juga kadang-kala misalnya ada anak-anak 1-2 anak misalnya yang kesulitan dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi sumber tambahan. Ya, mungkin saya mau tunjukkan supaya kita ada bayangan ya seperti apa videonya itu. Ya, jadi menarik sekali. Sebentar ya, saya pindah share. Ya, tinggal nanti ketik saja Rumah Belajar Kemendikbud, lalu di dalamnya nanti tinggal pilih yang BDR, belajar dari rumah. Sudah bisa lihat screen saya? Ya, videonya. Oke. Saya cepatkan aja ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Oh iya, hari ini hari apa ya? Iya, betul sekali. Oh iya, sebelum melakukan aktivitas apapun, kita harus berdoa dulu. Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, ini adalah foto aku dan teman-teman satu tim sekolah saat kami memenangkan pertandingan sepak bola beberapa waktu lalu. Memenangkan pertandingan adalah salah satu bentuk prestasi. Prestasi adalah hasil dari sesuatu yang kamu lakukan. Banyak sekali prestasi yang bisa kalian raih. Misalnya, oke, saya lompat-lompat aja ya. Lalu ini ada yang baca 5 ya, baca 5 ya. Ayo kita, bagian baca buku, sorry. Itu danau ya, Kak? Ya, ini Danau Toba. Kakak mendapat tugas sekolah untuk menulis tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Danau Toba itu tempat yang seru ini ya? Yang ada yang dari Sumatera Utara ya, Danau Toba. Di Danau Toba itu ada beberapa acara. Oke, jadi ada percakapan, lalu ada membaca buku cerita. Sampan besar yang gagah. Hah? Bersampan ke seberang? Uli ragu-ragu. Kata orang, danau itu tempat tinggal raksasa. Pan melaju. Nah, jadi ada baca buku, nanti